Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim al-mab'uth rahmatan lil alamin sayyidil mursalin wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya untuk selalu kita hadirkan di setiap hari-hari yang kita lalui, karena tidak ada hari yang kita lalui melainkan Allah turunkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan karunia yang tidak terhingga. Semoga Allah tabaraka wa taala menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sedikit di antara sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang dalam kondisi berpuasa. Tentu di antara sunnah yang kita ketahui adalah bangun di waktu sahur, bangun di waktu pagi sebelum datangnya waktu fajar. Kita mengkonsumsi beberapa makanan ataupun minuman, dan inilah salah satu sunnah yang tidak asing lagi kita ketahui bersama. Karena memang waktu sahur adalah makanan yang dimakan di waktu tersebut adalah makanan yang penuh dengan keberkahan. Nabi SAW pernah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian dan makanlah di waktu sahur tersebut, karena makan di waktu sahur adalah makanan yang penuh dengan keberkahan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, al barakatu fi thalatha. Keberkahan itu terletak di dalam 3 perkara. Di antaranya adalah al-jamaah, wa-tharid, was-sahur. Di antara keberkahan yang Nabi katakan ada 3 adalah persatuan, jamaah. Kemudian ketika seorang mengkonsumsi makanan-makanan yang lembut, bubur, kemudian sahur. Di antara keberkahan yang Nabi katakan. Oleh karena itu Nabi SAW pernah menganjurkan kepada kita, janganlah kalian meninggalkan makan di waktu sahur. Walaupun kalian hanya meneguk beberapa tegukan air. Walaupun kalian hanya memakan sedikit yang kalian mampu. Jangan pernah tinggalkan makan di waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu yang sangat identik dan dikenal oleh mereka orang-orang yang akan berpuasa. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, waktu sahur ini bukanlah waktu yang dia khusus hanya pada bulan suci Ramadan. Atau bukanlah dia waktu yang khusus ketika mereka yang hendak ingin berpuasa. Akan tapi keberadaan sahur, waktunya ada di setiap hari yang kita lewati. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita perhatikan ketika kita berada di waktu sahur? Yang perlu kita perhatikan ma'asyar muslimin dimuliakan Allah, yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar di waktu sahur adalah salah satu ciri khas orang-orang yang bertakwa. Memperbanyak istighfar di waktu sahur adalah kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Az-Dzurriyyat, dalam surat Az-Dzariyat, di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahurnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahurnya. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingat di antara kita ketika kita sahur kita beristighfar? Siapa di antara kita ketika kita terbangun di waktu sahur kita teringat dengan Allah untuk meminta ampunan kepadanya? Sebagian kita ketika sibuk dengan persiapan sahurnya, yang teringat oleh dia bagaimana dia mempersiapkan makanan, bagaimana dia mempersiapkan minuman, atau mungkin ada yang memanaskan makanannya yang telah dia masak di waktu malam dan menyiapkan seluruh piring-piring dan gelas-gelasnya. Namun ada satu amalan yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita hidupkan di waktu sahur, yaitu beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ciri khas orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surat Az-Dzariyat.
Allah katakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka orang-orang yang bertakwa memanfaatkannya untuk memperbanyak istighfar. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mungkin beberapa hari yang telah lalu, beberapa hari yang telah lewat, yang kita bangun di waktu sahur, kita belum sempat memanfaatkan waktu sahur dengan menyelipkan istighfar kita di sana, maka hendaklah kita memperbaharui keimanan kita, memperbaiki amalan-amalan kita untuk memuliakan waktu sahur dengan memperbanyak istighfar. Karena memang waktu sahur adalah waktu yang sangat istimewa. Bagaimana tidak? Karena waktu sahur adalah waktu di penghujung malam. Waktu yang masuk dalam kategori sepertiga malam terakhir. Waktu yang sangat dinanti-nanti oleh mereka yang sangat memahami mulianya waktu di penghujung malam. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthil lailil akhir. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Di penghujung malam Allah turun ke langit dunia mendekat dengan hamba-hambanya. Kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang beristighfar kepadaku, dia meminta ampunan kepadaku, maka aku akan berikan ampunan untuknya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa di antara agenda orang-orang yang bertakwa adalah memanfaatkan waktu sahurnya dengan beristighfar. Dan inilah yang harus kita hidupkan. Inilah yang perlu kita perhatikan tatkala kita bangun di waktu sahur. Bukan hanya makan, bukan hanya minum, akan tetapi kita berusaha untuk mengamalkan kebiasaan orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Beristighfar, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah waktu yang terbaik untuk beristighfar. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam hadits qudsi, barang siapa yang meminta ampunan kepadaku di waktu ini, maka aku akan berikan ampunannya. Aku akan berikan ampunan untuknya. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan yang memanfaatkan istighfar, memanfaatkan waktu sahurnya dengan istighfar, maka Allah akan memberikan ampunan itu. Kemudian ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amalan sunnah yang perlu kita perhatikan tatkala sahur adalah mengakhirkan sahur. Ya, sebagian kita ada yang sahur ya di jam 2 malam, ya, di jam setengah 2 malam, atau di jam 1 malam, ya. Jauh sebelum menjelang fajar mereka telah melakukan sahur. Padahal sahur yang memiliki kualitas istimewa adalah sahur di penghujung menjelang masuknya waktu fajar. Nabi SAW pernah mengatakan, sesungguhnya manusia akan berada di atas keberkahan ma'ajjalul fitr wa akharus sahur wa la tazalu, dan masih saja mereka mendapatkan keberkahan, la tazalu ummati ala sunnah ma'ajjalul fitr wa akharus sahur, dan masih saja manusia berada di atas sunnah, di atas keberkahan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, selama mereka masih menyegerakan perbukaannya dan mengakhirkan waktu sahurnya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa waktu sahur yang terbaik adalah menjelang masuknya waktu subuh. Ya, sekitar setengah jam menjelang masuknya waktu subuh, itulah waktu-waktu yang terbaik seseorang untuk mengkonsumsi makan sahurnya. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu annahu qala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Sesungguhnya kata Zaid bin Thabit, aku pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan wahai kaum muslimin, bagaimana sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit adalah salah satu saksi mata yang pernah ikut sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentulah kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kita akan berusaha untuk mencontoh dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi beribadah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah amalan dan ketaatan, hendaklah itu menjadi panutan kita. Karena telah terdapat di dalam
diri Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang patut untuk diteladani dan pun patut untuk dicontoh. Oleh sebab itu, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, aku pernah sahur bersama Nabi SAW. Kemudian setelah sahur itu, maka ditegakkanlah azan. Ditegakkanlah azan. Waktu pertanda masuknya waktu salat subuh. Lantas kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, kam kana bainal adhani was sahur? Berapa jarak antara azan subuh dengan sahurnya Nabi SAW, wahai Zaid? Maka Zaid mengatakan, qadru khamsina ayah. Sekitar 50 ayat Al-Quran apabila kami membacanya. Sekitar 50 ayat Al-Quran apabila kami membacanya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah 50 ayat Al-Quran. Berapakah waktu yang kita butuhkan apabila kita membaca 50 ayat Al-Quran? Dan ayat Al-Quran relatif. Ada ayat yang panjang, bahkan ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu satu halaman seperti ayat Tudain. Ayat yang berbicara tentang hutang itu satu halaman panjangnya. Ada ayat yang pendek, ada ayat yang panjang, ada ayat yang sedang, tidak terlampau. Kita mengambil patokan yang standar, yang tidak terlampau panjang dan tidak terlampau pendek. Yang katakanlah satu ayat, satu baris. Kalau 50 ayat berarti 50 baris, maka insya Allah itu tidak akan memakan waktu lebih dari setengah jam. Ya, kalau kita mengkalkulasikan ya, waktu yang dibutuhkan oleh sahurnya Nabi SAW sekitar 50 ayat. Seperti yang dikatakan oleh Zaid bin Thabit, maka 50 ayat Al-Quran insya Allah tidak lebih dari sekitar setengah jam. Oleh karena itu, waktu yang terbaik untuk sahur adalah sekitar setengah jam menjelang adzan subuh. Dan itulah waktu yang terbaik. Bukan 2 jam menjelang adzan subuh, ya, atau 1,5 jam menjelang adzan subuh, kan tapi setengah jam. Bahkan di detik-detik terakhir menjelang adzan subuh, itulah waktu yang terbaik seorang untuk makan dan minum. Oleh karenanya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu ketika makan di sisi Nabi SAW. Di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah sahur bersama Nabi SAW. Beliau sahur, di sisinya ada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau hendak ingin meminum air, beliau sudah mengambil gelasnya, hendak ingin meminum air ketika sahur. Ternyata ketika itulah terdengar azan subuh. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi SAW, "A'ashrabuha ya Rasulullah?" Apakah saya boleh meminum air ini sedangkan azan telah terdengar ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, iya silakan kau minum." Ini berarti bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu betul-betul memanfaatkan waktu-waktu yang terakhir menjelang adzan subuh. Bukan seperti yang banyak difahami oleh sebagian kaum muslimin adanya waktu istilah imsak. 5 menit, 10 menit sebelum adzan mereka telah berhenti makan. Tidak. Mereka tidak mendapatkan keberkahan sahur. Karena sahur yang berkah adalah ketika mereka mengakhirkannya betul-betul detik-detik menjelang datangnya adzan subuh. Disitulah mereka yang sangat dianjurkan untuk makan dan minum ketika itu. Bukan malah berhenti. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuktikan dalam riwayat ini beliau meminum dan terdengar adzan. Dan apakah boleh seseorang melanjutkan makan dan minumnya sedangkan adzan telah berkumandang? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menerangkan kepada kita dalam riwayat ini bahwa bolehnya seseorang untuk terus melanjutkan hajatnya seperlunya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminum air adalah bagian yang terakhir dari apa yang dia konsumsi. Sehingga Nabi SAW mengatakan silahkan engkau meminum darinya sekalipun telah terdengar adzan subuh. Oleh karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza sami'tumun nida wal ina'u fi yadihi fala yada'hu hatta yaqdi hajatah." Apabila kalian telah mendengarkan nida, panggilan adzan, dan kalian sedang memegang bejana minuman ataupun makanan, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajat itu darinya. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di antara sunnah ketika sahur adalah mengakhirkan waktu sahur betul-betul di detik-detik terakhir sebelum datangnya adzan subuh itu. Ini di antara sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga di antara
yang perlu kita perhatikan ketika kita berada di waktu sahur dan ketika kita makan sahur adalah mengkonsumsi kurma. Saudaraku kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamru." Di antara kenikmatan dan kebaikan sahurnya seorang mukmin adalah ketika mereka mengkonsumsi kurma. Ketika mereka memakan beberapa butir kurma di waktu sahurnya, maka itulah kebaikan sahurnya orang-orang yang mukmin. Saudaraku, ma'asyal muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Siapa di antara kita yang ingat dengan kurma ketika datang waktu sahur? Ya, sebagian mereka makan dengan lahapnya, makan nasi dengan daging, dengan ayam dan lain sebagainya. Itu tidaklah salah. Akan tetapi yang terbaik hendaklah dia berusaha untuk menerapkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia telah makan nasi, dia telah makan beberapa lauk, ya, jangan dia tinggalkan satu sunnah ini. Sempatkan untuk mengkonsumsi beberapa butir kurma untuk dia makan tatkala sahurnya. Bukan berarti tidak boleh seorang makan nasi, boleh. Seseorang boleh makan nasi, seseorang boleh memakan roti, seseorang boleh meminum ini dan itu. Akan tapi jangan sampai dia meninggalkan salah satu amalan yang itu justru sunnah nilainya. Ya, Nabi mengatakan ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Kenikmatan sahurnya orang yang beriman adalah ketika mereka mengkonsumsi beberapa butir kurma. Maka hendaklah kita menyiapkan kurma, menghidangkannya, termasuk di antara bagian yang patut untuk kita perhatikan. Dan semoga dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah ibadah-ibadah kita akan semakin berkualitas, ibadah kita akan semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita meremehkan amalan sunnah, karena amalan sunnah itu bisa jadi penyebab Allah mencintai dan merahmati hambanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam hadits qudsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang nawafil, dengan amalan-amalan yang nafilah, yang sunnah, sampai-sampai kecintaanku aku limpahkan kepadanya. Oleh karenanya saudaraku kaum muslimin dimuliakan Allah, memang yang kita sampaikan ini adalah amalan yang sifatnya sunnah, tidaklah wajib. Akan tapi tentulah kita ingin bagaimana ibadah kita, bagaimana amal kita berkualitas dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita pasti berangan-angan dan berharap bagaimana amalan kita itu sempurna, bagaimana amalan kita 100 nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, kebiasaan-kebiasaan Nabi SAW, maka itu akan membentuk karakter seorang yang mukmin yang betul-betul mencintai Nabi SAW, dan tercermin dalam kepribadiannya dan kesehariannya bagaimana usahanya meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan amalan ini kita bisa menjalani ibadah sahur kita dengan kebaikan dan kebaikan yang Nabi contohkan, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.